pada siang hari ini dalam rangkaian ulang tahun Rumah Sakit Persahabatan ke-57, maka dari rehabilitasi medik kami akan menyampaikan pembicaraan mengenai texting neck, problema era daring pada saat pandemi. Pembicara adalah Dr. Reski. Kurikulum vitae dari Dr. Reski adalah usia 34 tahun, alumni dari S1 dari FKUI tahun 2004-2011 dan spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi FKUI lulus tahun 2017. Kemudian bergabung di Rumah Sakit Persahabatan sejak berapa? Tahun 2018. Oke. Untuk itu waktu dan tempat saya persilakan ke Dr. Reski untuk menyampaikan presentasinya. Baik, terima kasih banyak Dr. Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang peserta webinar sekalian. Hari ini aku ingin membahas topik mengenai nyeri leher. Nah, nyeri leher ini kan sebenarnya udah sesuatu yang kita udah sering alami ya. Namun saat kita lagi masuk era pandemi ini adalah sesuatu yang saya sendiri juga rasakan, kayaknya nyeri leher tuh kayak makin sering ya kejadian gitu. Nah, atas dasar tersebut, saya juga berusaha, bagaimana kalau kita mencoba untuk memaparkan texting neck sebagai problem yang kayaknya makin meningkat nih selama kita juga banyak melakukan daring aktivitas online lainnya selama pandemi. Nah, tolong Pak, silakan. Baik, slide berikutnya. Nah, di komunikasi kita di era pandemi COVID-19, memang kemajuan teknologi ini kan telah memungkinkan kita untuk bersosialisasi, sekolah, dan juga bekerja tanpa tatap langsung. Bahkan sekarang video call, webinar, rapat online bisa kapan aja, di mana aja kita lakukan. Ya. Cuman peningkatan penggunaan elektronik genggam ini juga pada akhir ya menimbulkan masalah lain. Terutama ini akibat posisi duduk lama, apalagi kalau kita nontonnya tuh dipakai telepon genggam yang kecil gitu dan kita naruhnya di bawah. Nah, nyeri leher atau nyeri pundak yang juga terjadi karena masalah ini biasanya disebut sebagai texting neck. Nah, sih yang belum terlalu cukup kenal ya dengan istilah texting neck. Tapi pada dasarnya texting neck ini merupakan nyeri dan rasa kaku secara umum ya, yang diakibatkan karena kita tuh membaca pesan pada HP atau juga kalau kita lagi nunduk menonton laptop dalam waktu jangka panjang. Nah, pada umumnya nyeri yang dirasa itu untuk orang-orang yang mengalami texting neck itu akan terjadi pada otot leher, tengkuk, dan kalau misalnya sudah parah, bahkan sampai ke pundak dan punggung atas juga akan ikut nyeri. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin texting neck kan kita ingin tahu ya, bahwa apa sih sebenarnya yang sering kita rasa gitu gejalanya pada leher. Nah, gejala yang paling sering dan paling ringan pada orang secara umum itu adalah satu, kaku leher. Yang aku rasa buat kita semua ya dok ya, dan juga pemirsa juga, kaku leher tuh pasti udah makanan sehari-hari lah selalu ada. Namun untuk orang yang kaku leher ini sudah terjadi lebih lama, kadang-kadang ini sudah beranjak jadi suka ada nyeri pada pangkal leher. Dan nyerinya ini tuh biasanya yang nggak pernah hilang, dan biasanya habis bangun pagi besoknya malah tambah sakit dan tidak enak. Lebih parah lagi, akan meningkat menjadi nyeri tengkuk. Nyeri tengkuk ini tuh sifatnya itu dapat membuat pusing, dapat menimbulkan mual, terutama bila dia terasa itu menjalar ke kepala dan ke muka. Nah, pada sebagian orang, nyeri dan kesemutan yang dirasa bahkan juga kadang-kadang menjalar ke bahu dan lengan. Nah, kalau ada yang seperti ini, biasanya orang udah mikir, oh, aku ada ini nggak, ada saraf kejepit nggak? Dan biasanya mereka ke dokter.
Kemudian juga ada rasa mual dan pusing saat menggerakkan leher. Nah, ini yang suka dirasakan orang itu bilangnya vertigo atau pusing berputar. Kalau udah berat sekali, kadang-kadang sampai nggak bisa bangun dari tempat tidur atau sampai dibawa ke rumah sakit. Dan juga pada kasus yang berat, sudah mengganggu gerakan bahu dan punggung. Berikutnya, Pak. Slide berikut. Nah, texting neck kalau misalnya baru terjadi 1 kali atau 2 kali, biasanya bukan masalah besar. Dengan istirahat yang cukup dan menghindari paparan, 1 hari pun atau 2 hari, biasanya sudah beres. Namun, berhubung kita di era pandemi ini juga semakin banyak kita akan menggunakan alat elektronik dan juga kegiatan secara online, hampir 100% saya yakin bahwa texting neck ini akan menjadi problem yang akan jangka panjang. Dan pada kasus-kasus yang berat, orang-orang bisa mengalami vertigo, itu yang tadi disebut rasa pusing berputar yang muncul saat nyeri leher dirasa, yang kadang disertai mual dan muntah, HNP servikal, yang umumnya kalau masyarakat itu akan mengenal ini sebagai saraf kejepit di leher, dan yang pada akhirnya nyeri ini bisa menyebabkan gangguan pada lengan, rasa kesemutan, dan bahkan rasa berat di lengan. Juga dalam waktu panjang, postur bungkuk yang terjadi secara terus-menerus bisa menyebabkan pergeseran tulang dan bantal sendi leher yang permanen. Makanya kadang-kadang kita lihat orang sudah berusia lanjut ya, akan terlihat kenapa ya posisinya bongkok gitu. Nah, ada kemungkinan ini ada postur bungkuk yang sudah terjadi dalam waktu yang lama, sehingga tidak bisa balik lagi ke posisi awal. Berikutnya. Ya. Untuk kali itu di seri ini aku ingin share ya kepada semuanya latihan dan tips sederhana untuk texting neck yang bisa kita lakukan di setiap saat. Di sini akan dibagi menjadi 3 sesi gerakan, yaitu ada peregangan untuk koreksi postur, ada 5 jenis perenggangan, ada penguatan otot postur leher, dan juga ada tips-tips untuk menjaga postur leher. Nah, aku minta dari pemirsa dan kita semua, kita saling memperagakan juga latihan ini di tempat duduk kita, karena cukup mudah kok untuk dikerjakan. Boleh Kak, silakan. Ya, untuk pertama kita akan melakukan peregangan untuk koreksi postur. Nah, untuk koreksi postur leher ini kita mulai dengan melemaskan otot leher, tengkuk, dan punggung atas yang kaku. Ini bisa kita kombinasikan dengan pernafasan dalam supaya akan menghasilkan relaksasi dan peregangan yang lebih optimal. Nah, kuncinya sih kalau kita melakukan peregangan ini adalah harus selalu merasa tarikan yang aman dan nyaman. Jadi nggak ada sih yang kita bilang dipaksain ya sampai sakit ya. Nah, untuk semua orang yang masih ngerjain kalau sakit itu berarti enak, tolong jangan. Ya, lagi kita ke gambar pertama dulu. Ya. Nah, nggak ada contoh yang lebih baik daripada orang yang sering sakit kepala dan sakit leher juga, yaitu dari saya sendiri. Makanya untuk posisi duduk dan peregangan ini, kita cari tempat duduk yang nyaman dulu. Dia nggak terlalu tinggi atau rendah, dan kita pastikan kita bisa duduk tegak. Punggungnya lurus saat duduk, dan kalau agak kesulitan bisa kita bayangkan kayak kepalanya tuh mau kita tinggikan ke langit-langit. Tapi di ubun-ubunnya ya, bukan di jidatnya. Sudah dok? Ya. Ya. Oke. Nah, kita mulai dari peregangan otot leher sternocleidomastoid. Nah, ini ada otot leher yang kita rasa dari tulang selangkah dirasa sampai ke belakang rahang, belakang telinga kita. Nah, untuk peragaan ini memang saya melakukan dengan 1 tangan, tapi permisa bisa coba 2 tangan biasanya akan lebih terasa. Jadi kalau kedua tangan di bawah tulang selangkah, kita tolehkan kepala ke kiri dan tengadahkan ke atas. Nah, seharusnya kita akan merasa tarikan dari tulang selangkah sampai ke belakang telinga kanan. Nah, tarikan ini harus selalu merasa nyaman dan jangan dipaksa sampai ada rasa nyeri. Nah, bila sudah terasa cukup nyaman, kita lakukan tarik nafas dalam, buang, dan pertahankan posisi itu bila bisa selama 30-60 detik. Tarik nafas lagi.
Nah, tolong diperhatikan, jangan sampai sisi kita yang sebelah kiri yang sekarang lagi diarahkan ke sana jadi ikutan sakit juga. Jadi kalau misalnya ada sampai rasa sakit, relax saja. Kurangin beban yang kiri, pastikan dia tertarik, dan kemudian kita kembali ke posisi awal. Nah, untuk gerakan ini, setelah kita sudah selesai lakukan yang kiri, bisa kita lakukan juga di sisi sebelah kanan. Oke, silakan. Oke. Nah, untuk peregangan otot leher scalenus, kesannya sih agak mirip ya dengan peregangan yang sebelumnya, tapi sebenarnya agak berbeda posisinya. Nah, pada peregangan ini, sama kita akan meletakkan tangan kiri kita dan tangan kanan di bawah tulang serangkaian sebelah kanan. Cuma bedanya, kita bukannya menolehkan langsung ke atas, tapi miringkan kepala ke kiri dulu, kemudian kita menengok ke atas. Nah, pada gerakan yang seperti ini, kita akan merasa tarikan pada otot lehernya itu terasa lebih dalam dan rasanya sampai ke dalam leher. Sama pada saat kita melakukan gerakan ini, cukup tarikannya nyaman, kemudian kita tarik nafas dalam dan buang. Terus pertahankan tarikannya selama 30-60 detik, dan bila sudah selesai, kita bisa lakukan yang hal sama pada sisi yang kiri. Oke, berikutnya. Nah, untuk peregangan yang ketiga, kita akan lakukan peregangan pada otot pundak. Nah, untuk peregangan yang seperti ini, justru kita akan menjatuhkan lengan kanan kita, terus kita akan putar ke arah luar. Sehingga telapak tangan kita akan menghadap keluar. Kita miringkan kepala ke depan dan kiri, dan pada posisi ini kita akan merasa tarikan dari pundak sampai ke belakang leher. Belakang leher ke arah tengkuk. Nah, pada orang yang bahunya sangat kaku ya, ini juga bisa menimbulkan nyeri kalau misalnya terlalu dipaksa. Tapi kalau misalnya seperti itu, kurangkan tarikannya atau lengannya jangan diputar terlalu jauh. Yang penting sudah terasa rasa tarikan yang cukup nyaman. Kemudian kita jatuhkan saja kepala ke sisi sana. Gak usah ditarik dengan keras supaya bahu yang sebelah kiri nggak terlalu sakit. Dan lakukan hal yang sama. Tarik nafas dalam, kemudian buang. Terus. Relax saja dan kita pertahankan gerakan tersebut selama 30-60 detik. Setelah sudah selesai, kita bisa lakukan hal yang sama pada sisi kiri. Ya, berikutnya. Nah, untuk dua peregangan yang terakhir, kita lakukan ini pada posisi berdiri. Idealnya sih kita bisa berdiri membelakangi tembok yang tinggi, dan kita usahakan berdiri setegak mungkin. Nah, setegak mungkin ini kita usahakan kepala, likat bokong dan tumit menempel ke tembok. Mau diperhatikan untuk yang memang punya masalah bahu dan pundak ya, umumnya posisi seperti ini merasa kurang nyaman dan agak nyeri. Jadi kalau misalnya tidak terlalu bisa atau ada rasa nyeri, jangan terlalu dipaksakan. Baik, kita maju ke ini berikutnya. Nah, untuk peregangan otot tengkuk atau suboccipitalis, pada posisi berdiri kita di membelakangi tembok, kita akan menaruh lengan kita di dagu. Sementara kita mencoba untuk menganggukkan dagu ke leher, mengangguk ya, bukan menunduk. Mencoba dagu itu untuk bisa menempel ke leher, sambil kita bayangkan kita berusaha menempelkan kepala kita ke arah tembok. Nah, pada posisi seperti ini, kita akan merasa ada rasa tarikan di belakang leher sampai ke tengkuk di bawah kepala. Nah, pertahankan tarikan tersebut selama 30-60 detik bila bisa, sambil kita menarik nafas dalam dan buang. Lanjut lagi. Slide berikut. Ya, bila sudah lepas, kita istirahat dan kita bisa lakukan berapa kali saja. Oke. Nah, selain kita melakukan peregangan otot tadi di tengkuk kepala, kita juga akan melakukan peregangan pada otot punggung atas. Pada posisi yang sama, kita membelakangi tembok. Di sini kita akan membuka lengan ke arah luar dan sebisa mungkin menempelkan seluruh permukaan tangan sampai siku ke tembok.
Nah, ini juga akan sulit bila orang mengalami masalah bahu dan kaku di bagian dada depan. Sehingga kalau misalnya terlalu nyeri, jangan terlalu dipaksa ya. Berikutnya. Oke. Dari posisi tersebut, kita berusaha untuk membentangkan lengan kita diagonal menjauhi tubuh sambil menyatukan kedua berikat ke arah tengah. Jadi selama kita melakukan ini, usahakan lengan kita terus menempel di tembok sambil kita luruskan keluar dan kita rasakan berikat kita di tengah disatukan ke arah tengah. Tahan sebentar selama 6 detik. Relax dan kemudian kita kembali ke posisi awal. Oke, kita coba sekali lagi. Dorong diagonal ke tengah, keluar. Jepit berikatnya. Tahan sebentar 6 detik. Kemudian lepaskan balik ke awal. Oke. Nah, berikut tadi adalah 5 gerakan mudah yang kita bisa lakukan di lingkungan kerja, di rumah, atau dimanapun juga. Nah, untuk komponen nomor 2 dari latihan kita untuk menjaga postur leher adalah penguatan otot postur leher. Karena selain kita harus melemaskan otot-otot yang kaku, termasuk juga kita harus menguatkan otot yang menjaga supaya leher kita pada posisi yang seimbang. Nah, latihan ini sebenarnya tidak selalu sulit, tapi kuncinya itu adalah memastikan bahwa otot yang digerakkan itu benar. Berikutnya, Pak. Ya. Untuk penguatan otot postur leher, kita akan melakukan latihan ini pada posisi berbaring atau terlentang di atas matras dan tempat tidur. Matras tempat tidurnya ini sebaiknya sih yang cukup padat ya, sehingga saat kita memposisikan kepala kita tidak terasa ambles. Kita bisa gulingkan handuk kecil atau bantal kecil, dan kita akan taruh handuk itu di pangkal leher kita. Nah, pada posisi kepala kita seperti ini, kita akan melakukan gerakan mengangguk, persis seperti kita melakukan gerakan mengangguk tadi pada di tembok. Cuma bedanya, di sini kita akan sedikit melawan tahanan beban dari leher kita, dan pada posisi ini kita usahakan dagu itu menyentuh leher, sementara kepala kita akan terangkat menjauhi matrasnya. Nah, pada latihan ini, bedanya kita biasanya akan merasakan beban tahanan di bawah jakun. Nah, pada beban tahan ini, pas kita di posisi paling tinggi, akan kita coba tahan selama 6 detik, kembali ke posisi awal, dan bisa diulang 10-12 kali. Nah, dari 2 jenis latihan yang kita sudah sebut tadi, sebenarnya yang paling penting untuk kita menjaga postur leher adalah pencegahan cedera dulu. Karena pencegahan cedera selalu lebih baik daripada mengobati. Dan walau penggunaan alat elektronik itu memang tidak bisa kita hindarkan ya, terutama di masa pandemi, ini bukan berarti kita tidak bisa menemukan cara lain untuk mengurangi beban di leher kita. Jadi berikut saya mau sharing tips yang biasa saya juga sering lakukan juga untuk menjaga postur leher di aktivitas sehari-hari. Ya. Jadi nomor 1, biasanya kalau kita akan melakukan kegiatan online seperti rapat, komputer atau menonton, penggunaan komputer, terutama komputer seperti ini ya, lebih ergonomis untuk leher dibandingkan kalau kita harus nelfon dengan telepon genggam. Untuk memastikan supaya leher kita di posisi yang nyaman, kita pastikan tinggi layar itu harus posisi layar sejajar di mata. Boleh itu ditambahkan ada lemari kah, atau ini kecil, pokoknya kalau misalnya kita bisa samakan tingginya dengan mata kita, leher kita juga biasanya posisinya akan lebih aman. Berikutnya. Nah, kalau kita memang harus menggunakan telepon genggam saat kita texting, menonton, atau bahkan kita mengikuti rapat, kalau baiknya kita tetap bisa memposisikan telepon tersebut sejajar dengan mata kita. Contohnya di sini, saya mencontohkan bahwa tumpukan siku pada meja ini akan merasa cukup aman karena dia akan menjaga supaya punggung kita tetap tegak dan juga mengurangi sebagian beban kita. Nah, tolong diingat untuk menjaga punggungnya kita saat itu tetap lurus. Nah,
Yang terakhir, rapat online sebenarnya bukan berarti Anda harus berdiam di tempat ya. Kalau misalnya nggak perlu kelihatan face-nya atau mukanya, bisa pakai headset aja dan ambil aja kesempatan itu untuk bergerak dengan melakukan senam ringan. Tolong jangan dilakukan kalau misalnya emang harus kelihatan mukanya. Kira-kira begitu sih. Nah, sehingga kesimpulan yang kita mau sampaikan di sini adalah, ya di era pandemi ini perkembangan teknologi memang memungkinkan kita untuk tetap melakukan aktivitas kita seperti biasa. Cuman harus diingat bahwa penggunaan ini elektronik dalam jangka panjang bisa menyebabkan nyeri dan cedera pada leher, apalagi bila dilakukan dalam jangka waktu lama. Tapi bila kita paham resiko bila kita melakukan hal tersebut itu bisa menyebabkan cedera, dan juga kita tahu latihan dan pencegahan yang bisa kita lakukan, itu sendiri juga sudah memiliki peranan yang besar agar kita bisa menjaga kesehatan dan tetap produktif di masa pandemi COVID ini. Ya, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Reski, suatu presentasi yang sangat menarik sekali tentang texting neck, bagaimana supaya kita bisa tetap beraktivitas dari rumah dengan menggunakan gadget atau komputer, tapi dengan posisi yang baik dan bisa menyelamatkan leher kita. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya sebutkan. Pertanyaan dari Dr. Mita. Nomor 1. Ya. Untuk sehari, kira-kira berapa kali melakukan gerakan yang tadi barusan disampaikan Dr. Reski? Ya, terima kasih Dr. Dina. Jadi kalau untuk berapa sering kita melakukan latihan ini ya, idealnya sih kita kalau bisa diulang ini sekitar 2-3 kali sehari. Jadi anggap aja saat kita selesai bangun tidur, pada posisi leher kita masih kaku, apalagi habis bangun masih sakit, kita bisa latihan ini pagi-pagi sebelum kita berangkat kerja atau setelah kita sudah sampai di lingkungan kerja. Dan selalu kita juga bisa lakukan ini sebelum tidur di malam hari setelah kita kembali dari bekerja. Sebenarnya sih tidak ada harus berapa kali dilakukan ya. Semakin sering akan semakin baik. Tapi paling nggak 2-3 kali sehari. Kalau yang ketiga bisa kita lakukan siang hari lah setelah kita lagi waktu istirahat. Habis kita selesai melakukan rapat itu juga baik. Oke, pertanyaan kedua dari Nadia Trisna. Izin bertanya, apakah diperbolehkan bila kita membunyikan leher ke kiri dan ke kanan sehingga sampai berbunyi kek seperti itu untuk menghilangkan pegal-pegal di leher? Baik. Coba menjawab pertanyaan itu ya, Pak ya. Sebenarnya sih tidak perlu kita untuk membunyikan leher kita sampai bunyi kerak. Karena yang dikhawatirkan adalah gerakan tiba-tiba itu, kalau misalnya sampai salah digerakkan, justru bisa dikhawatirkan menimbulkan cedera tambahan. Jadi latihan gerak atau menggerakkan leher saat kita rasa kaku itu tidak perlu dilakukan dengan gerakan tiba-tiba. Justru aku merekomendasikan lakukan latihan stretching atau peregangan itu karena dilakukan pelan-pelan dia cenderung lebih aman. Nah, sedangkan mengenai metode chiropractic nih, apakah aman dok? Dan kayaknya metode chiropractic sebenarnya bukan bagian dari rehabilitasi medik ya, tapi secara umum mungkin kalau metode chiropractic itu apakah aman, Dr. Reski? Jadi lebih ke pertanyaan itu lebih ini, metode chiropractic yang mana yang kita maksud ya? Karena sebenarnya ada banyak dan nggak bisa kita bilang satu-satu gitu. Mungkin karena terkait dengan suka mengkrek-krekan leher itu kayaknya kalau dari manipulasi daripada di bidang chiropractic itu terutama ke tulang belakang, leher dan pinggang. Ada, tapi kita juga pakai teknik itu juga. Iya, tapi tidak seperti itu ya, seperti yang dilakukan di bidang kiropraksi ya.
Ya, pertanyaan ketiga dari Sally Kristina Anggoro. Dr. Reski izin bertanya bagaimana pendapat Dr. Reski tentang penggunaan bantal hangat atau handuk hangat. Apakah bermanfaat untuk sindroma texting neck ini? Ya. Jadi karena umumnya texting neck itu diakibatkan oleh kaku dari otot leher dan juga keterbatasan gerakan dari leher, penggunaan bantal hangat, handuk hangat, bahkan mandi air hangat pada daerah yang terasa kaku itu akan sangat bermanfaat sekali justru. Dia akan menimbulkan rasa rileks dan nyaman, melemaskan ototnya juga, sehingga aku yakin semua orang juga pernah nyoba kan untuk yang lagi pegel-pegel habis mandi hangat juga rasanya enak. Shower hangat ya. Jadi ya, untuk kasus-kasus yang hanya terasa pegal atau sedikit kaku atau tidak nyaman, penggunaan bantal hangat, handuk hangat, atau air hangat itu akan sangat membantu. Kecuali pada kasus nyeri yang sangat hebat. Nah, untuk pada kasus tersebut, justru kita rekomendasikan untuk penggunaan icing atau menggunakan es untuk mengurangi nyeri terlebih dahulu. Terima kasih Dr. Reski. Ada pertanyaan lagi? Sudah, terus apa lagi? Yang Ya, dari itu. Indri. Ya. Indri. Selamat siang dok, apakah selain kurang jelas? Ya, yang keempat. Ya. Oke. Selamat siang dok, apakah selain karena posisi saat duduk yang kurang benar, apakah dari posisi tidur dan ketinggian bantal berpengaruh terhadap ketegangan otot di leher yang menyebabkan sakit di leher yang kadang tersebut orang mengenalnya sebagai salah bantal? Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, untuk yang pernyataan salah bantal, biasanya aku suka putar ulang sih untuk masalah ini. Biasanya gini, orang sampai naruh bantal sampai setinggi itu tuh biasanya kenapa? Justru aku pikir karena lehernya udah posisi tidak nyaman dulu sebelum dia memposisikan bantalnya seperti itu. Jadi karena dia tidur pada posisi lehernya itu sudah kaku tidak nyaman, bukannya habis tidur dia enakan, besok paginya malah tambah sakit. Jadi aku bukan mau nyalahin bantalnya, justru karena emang aktivitasnya dan nyeri lehernya itu udah cukup berat sebelum dia tidur. Sehingga besok paginya malah tambah sakit. Ya. Jadi jangan salahkan bantal. Selain bantal. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Pramita. Bagaimana dengan collar neck? Aturan pemakaiannya harus seperti apa? Apakah bisa mengatasi sindroma texting neck? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Collar neck ini sebenarnya tugasnya hanya satu ya. Dia itu untuk mengingatkan orang yang sedang memakai collar neck tersebut, tergantung dia itu collar neck yang keras atau collar neck yang halus, soft ya, untuk memastikan dia tidak bisa atau diingatkan untuk tidak melakukan gerakan tertentu. Dan dia itu sebenarnya bukan diindikasikan untuk mengatasi sindrom texting neck. Cuma karena dia juga pakai collar neck, bukan berarti dia tidak bisa muncul sakit leher, karena namanya orang pinter ya. Kalau biasanya ada gerakan yang tertentu, nanti bisa diganti yang lain. Contohnya begini. Anggap leher kita udah ditahan nih pakai collar. Kan jadi susah nih. Cuma karena dia bacanya susah, dia ganti gini. Nah ini pada akhirnya juga akan menyebabkan pegal pada pundaknya juga. Cuma karena lehernya agak susah digerakin kiri kanan, tapi tetap dia bisa nunduk ini. Bebannya sama juga di bagian pundak sama di bagian tengkuknya. Hasil-hasilnya texting neck lagi. Ya. Ada pertanyaan lain? Ya. Dari Tabita, pertanyaannya izin bertanya dok, saya sering kram di bagian leher,
kalau menghadap ke kiri atau ke kanan, kadang tiba-tiba kram. Terus rasanya nyeri sekali. Kira-kira itu karena apa ya? Terus saya biasa bangun pagi lehernya sakit. Apa ada posisi yang tepat untuk tidur agar tidak merasa sakit atau mengurangi sakit pada pagi hari saat bangun tidur? Terima kasih dari penyampaiannya, Tabita. Sering kram di leher itu, apalagi kalau misalnya menghadap kiri dan kanan sampai kram, itu sebenarnya sudah tanda awal bahwa otot leher itu sudah sangat kaku, sehingga untuk gerakan-gerakan menggerakkan kiri kanan saja itu sudah sampai bisa menimbulkan nyeri. Nah, solusinya untuk masalah nyeri seperti ini, kita tidak bisa langsung hanya dengan mengatur posisi tidur, tapi harus kita cari tahu dulu sebenarnya aktivitas seperti apa sih yang dikerjakan sehari-hari yang menyebabkan lehernya itu bisa sampai sekaku itu. Jadi perlu kita lakukan pencegahannya itu, latihannya, nanti baru kita bisa mengatur tindakan-tindakan tambahan seperti apa yang kita perlu supaya memaksimalkan manajemen nyerinya. Ada lagi pertanyaan? Satu lagi. Sudah. Mungkin saya boleh bertanya nih. Oh, boleh, silakan. Oke. Dr. Rizky, saya ingin menanyakan tadi ada pada peragaan pelatihan penguatan otot, mungkin pada saat si pasien itu harus memfleksikan kepalanya terus ditahan sekian detik, itu ada bahayanya nggak untuk yang pasien dengan riwayat darah tinggi? Mungkin slide-nya bisa ditayangkan nggak tuh yang tadi, yang terakhir dari latihan penguatan otot leher yang sedang tidur terlentang. Nah, yang seperti ini sama satu lagi setelah ini. Nah, itu seperti ini. Ini membahayakan nggak untuk pasien yang mempunyai riwayat hipertensi darah tinggi? Terima kasih, Dr. Rina. Ya, untuk semua latihan penguatan ya, terutama yang ada sedikit pembebanan, biasanya memang ada resiko untuk menaikkan tensi darah. Untuk mengurangi bebannya pada pada latihan seperti ini, kita sebenarnya tidak perlu mengangkat kepala terlalu besar, atau kita rubah latihan penguatan ini sebagai latihan perenggangan yang kita lakukan tadi di tembok yang lebih ringan. Ada baiknya untuk pasien-pasien yang sudah mengalami darah tinggi, tetap dikonsulkan dulu ke dokter terkait dan untuk mengontrol tekanan darah tingginya untuk menghasilkan latihan yang lebih maksimal juga. Dan aman ya? Dan aman juga, dok. Terima kasih, dok. Ya. Demikianlah presentasi pada siang hari ini setelah disampaikan mengenai texting neck dan program problem merah karena berkaitan dengan penggunaan gadget yang paling sering saat ini berada berdekat dengan sehari-hari kita. Dan mungkin sarannya buat bisa dipraktekkan, digunakan dalam sehari-hari. Bila masih ada pertanyaan, bisa langsung bicara saat ini atau melalui voice. Pertanyaan melalui voice-nya langsung melalui phone-nya di unmute, mungkin ingin bertanya langsung, saya persilakan. Enggak sih, lagi umat Gmail. Semua orang pakai itu. Iya, makan lagi pada makan. Gitu gue talan kali. Tidak ada ya? Tidak ada. Cukup jelas. Oh, ada buat. Ya. Bila tidak ada, saya lanjutkan lagi untuk pertanyaan yang berikut. Anissa Sarifah Johan, saya mau tanya, saya akan sering
saya kan sering bekerja di depan komputer. Padahal posisi ya sudah tegak supaya tidak pegal, tapi masih terkadang sakit leher. Mungkin sudah diupayakan posisi duduknya yang baik. Apakah ada teknik lain yang mungkin bisa mengurangi keluhan sakit lehernya, atau setelah mungkin mengikuti saran melakukan latihan peregangan leher dalam satu hari 3 sampai 5 kali, tapi mungkin masih ada keluhan, apakah ada saran lain, Dokter Eski? Oke. Jadi begini, untuk Anissa, sering bekerja di depan komputer dengan posisi tegak itu bukan berarti kita emang tidak akan jadi sakit leher. Karena pada akhirnya yang menjaga leher kita tetap tegak itu adalah otot-otot yang leher juga sebenarnya. Hanya posisi tegak tersebut adalah posisi yang paling hemat energi dan hemat tenaga buat leher agar supaya dia tidak mudah pegel. Tapi kalau misalnya kita tetap ngerjain kerjaannya sampai 4 jam, 5 jam ya tentu saja pada akhirnya otot lehernya juga akan pegel. Dan biasanya bukan cuma leher aja, punggung atas, pinggang, bokong sampai ke lutut juga ikutan pegel. Itu sebabnya kenapa kita penting itu untuk melakukan rehat dari alat elektronik atau bergerak. Nah, untuk bergerak ini idealnya sih dilakukan setiap 30 menit kita sudah di depan komputer. Coba kita mobilisasi atau bergerak dulu, berdiri, bergerak, berjalan, apapun juga sebelum kita melanjutkan aktivitasnya lagi. Jadi ada peralihan dari posisi yang monoton tersebut ke posisi yang bergerak. Oke, mungkin sekitar 30 menit kita sudah mulai merasakan ada pegal-pegal sedikit, langsung kita berdiri sebentar, mungkin mengambil air minum atau berkomunikasi dengan orang lain yang dengan jarak 1 meter tentunya ya. Oke, mungkin kita mengalihkan dari posisi yang monoton tersebut untuk supaya kita mengistirahatkan leher tersebut terhadap aktivitas di depan komputer. Oke, kemudian Nadia ada pertanyaan dari Nadia Trisna. Izin bertanya, Dok, bagaimana membedakan sakit leher karena texting neck atau karena penyakit lain seperti kolesterol tinggi? Silakan, Dr. Rizky. Yang paling gampang sih begini, sakitnya cuma di leher aja, atau sakitnya sampai ke tempat-tempat lain juga. Kalau misalnya nyerinya hanya karena texting neck aja, harusnya nyerinya ini juga terlokalisir, jadi hanya sekitar leher, pundak, bahu atau sekitarnya. Tapi kalau sampai ada rasa badan nggak enak di tempat lain, nah itu yang perlu dicek, pergi ke dokter penyakit dalam contohnya, supaya dilihat sebenarnya ini ada problema lain nggak yang belum terkontrol sehingga badan itu merasa tidak aman atau terasa nyeri. Jadi yang paling gampang itu kita bandinginnya begitu saja. Jadi tidak selalu bahwa sakit di leher, pegal-pegal di punggung terkait dengan kolesterol tinggi ya. Oke. Apabila kita telah melakukan peregangan yang seperti tadi dan belum ada perubahan, kapan kita datang ke dokter rehab medik? Dan apakah pada saat pandemi ini cukup aman untuk berobat? Ya, terima kasih. Ya. Bila kita sudah melakukan precaution atau tata laksana untuk social distancing dan untuk mencegah pandemi, saya rasa cukup aman kok untuk sekarang udah berobat ke rumah sakit juga. Mohon diingatkan, tapi untuk semua orang untuk memahami dan mengikuti protokol untuk pencegahan COVID itu mohon selalu dilaksanakan. Dan kalau datang ke rehab medik itu biasanya bagaimana, Dokter Rizky? Umumnya kita akan dirujuk dari dokter sejawat lainnya untuk memastikan dulu bahwa tidak ada masalah struktural atau gangguan pada tulang yang kira-kira bisa membahayakan selama pelaksanaan terapi. Nah, pertanyaan berikut dari Indria, apakah Dok, untuk peregangan leher yang tadi dokter contohkan, apakah jika untuk orang tua usia sekitar 50-an, apakah cocok ya untuk orang tua sekitar 50 tahunan? Kemudian apakah lama peregangannya sama atau dapat disesuaikan dengan kondisi orang tersebut? Jadi begini, untuk setiap orang pasti toleransi terhadap latihan itu akan selalu berbeda ya.
Jadi kalau misalnya kita melakukan 30 sampai 60 detik itu lebih kayak untuk orang pada umumnya lah gitu. Dan juga jenis peragangan yang kita lakukan tadi itu sebenarnya yang paling ringan dan cukup dirasakan pada orang itu adalah rasa tarikan yang nyaman dan tidak sakit. Nah, untuk setiap orang itu pasti nyaman dan tidak sakit itu akan berbeda-beda. Makanya itu aku tadi menekankan pada kata-kata tersebut agar semua orang itu nggak ada yang maksain terlalu keras, hanya sesuai kemampuannya sendiri saja dan juga toleransi waktunya. Jadi kalau misalnya 10 detik saja udah ngerasa pegel banget pengen berhenti, udah nggak apa-apa. Istirahat dulu, nanti bisa dilanjutkan lagi yang berikutnya. Jadi nggak usah harus disamain 30 detik sampai 60 detik juga. Dipraktekkan lamanya dikurangi, tapi sering dilakukan begitu ya? Begitu ya, Dokter Eski? Boleh. Jadi nggak usah hitung berapa sampai 30 sampai 60 detik. Ya, jadi sesuai toleransi aja. Kalau emang masih kuatnya cuma 20 detik, ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting masih nyaman. Ya. Jadi pertanyaan tambahannya ada tadi itu, memungkinkan materi presentasi mengenai simulasi latihan tadi di apa tuh? Untuk dipraktekkan simulasi praktek yang tadi dipresentasikan materinya. Maksudnya ingin memiliki atau minta disimulasikan kembali. Oke. Kalau kita mau simulasi diri, yang mana lagi nih yang mau diulang? Mungkin tapi nanti ini ada videonya kan di. Ya, nanti sebenarnya sih ini bisa di videonya kan akan hanya di saat ini saja, tidak terjadi ada di YouTube gitu, tidak. Oh, belum tahu ya. Oke, mungkin minta diulang dulu sekali lagi. Ya, berarti kita kembali lagi ke masih ada waktu kan ya? Ya, boleh kita kalau gitu kita akan melakukan praktek bersama-sama. Ya bersama-sama dok. Ikutan juga lah. Ya. Ya. Untuk yang leher aja pada posisi duduk karena nyaman ya dan mudah dilakukan. Oke, ya semua orang tolong kita duduk tegak dulu. Coba kita bayangkan kepala kita seperti mau diarahkan ke langit-langit. Oke. Sekarang kita mulai dulu yang dari sebelah kanan ya. Bisa taruh satu tangan atau dua tangan di bawah tulang selangkah. Tekan dengan keras. Terus kita miringkan kepala ke arah belakang. Ke arah kiri belakang. Dan rasakan ada tarikan dari belakang telinga sampai ke tulang selangkah. Oke, kita pertahankan tersebut sambil kita tarik nafas dalam dan buang. Kita coba sekitar 30 detik ya. Bila merasa nyeri, kurangi tekanannya. Bayangkan seperti kepalanya tidak ada beban. Dan kembali ke posisi awal. Oke. Itu yang sebelah kiri, kanan. Sekarang kita coba yang sebelah kiri. Sama. Taruh kedua tangan di bawah tulang selangkah. Sini. Tekan dengan keras. Sekarang kita miringkan kepala justru ke arah kanan belakang. Dan sama, rasakan ada tarikan dari tulang selangkah sampai ke belakang telinga. Jatuhkan kepala saja, tapi kalau terlalu sakit, kurangi tarikannya. Jaga tetap nyaman. Tarik nafas dalam. Buang. Pertahankan sedikit lagi. Dan kembali ke posisi awal. Oke. Nah, bila nanti ada waktu, kita tetap masih bisa melanjutkan untuk gerakan yang tadi sampai 3-5 kali. Tapi untuk sekarang ini kita coba maju dulu ke latihan yang berikutnya. Ya. Sekarang yang untuk otot leher dalam yang scalenus. Sama kita mulai dari yang sebelah kanan dulu. Nah, bedanya kayak tadi
Tekan dulu. Terus kita miringkan dulu kepala ke kiri. Sambil kita nengok ke atas. Kalau kita nengok ke atas, akan terasa tarikan dari dalam leher turun sampai ke bawah. Dari samping ya. Sedikit berbeda dari rasa tarikan yang tadi. Sama, tarik nafas dalam. Kalau merasa tarikan yang kurang, kita bisa tekan lebih dalam tangan kita. Nah, sedikit lagi. Dan kita kembali ke posisi awal. Oke. Nah, kali ini kita lakukan di sebelah kiri. Posisinya sama. Dua tangan kita tekan di bawah tulang selangkah. Kita miringkan dulu kepala ke sebelah kanan. Kemudian kita nengok ke atas. Sama, kita akan merasakan tarikan dari otot leher di dalam sampai ke belakang leher atas ini. Tahan dulu posisi tersebut. Kalau misalnya masih agak longgar, kita tekan tangan kita lebih dalam. Kemudian kita tarik nafas dalam dan buang. Tahan posisinya, kalau terlalu nyeri kita kurangi. Jaga tetap nyaman. Sedikit lagi. Kemudian kembali ke posisi awal. Kalau beda dengan yang latihan pertama tadi, itu agak tariknya ke arah belakang ya? Nah, jadi kalau untuk yang latihan sekarang ke Kaido Master yang pertama, rasa tarikannya itu lebih di depan. Jadi dari bawah selangkah rasanya sampai ke belakang telinga. Tapi untuk arah lehernya ke arah belakang. Jadi lebih kayak ke belakang samping. Ke belakang ya. Kalau yang berikutnya ke samping, ke atas. Miring dulu baru nengok ke atas. Oke. Nah, terakhir ya, untuk gerakan yang terakhir kita akan menarik otot pundak. Yang kayaknya pasti hampir semua orang juga ikutan pegel sih. Nah, jangan lupa kita aja gue pegel ya. Ya, jadi duduk tegak dulu. Setelah udah duduk tegak, kita untuk pertama kita pakai tangan kanan dulu. Jatuhkan tangan kanan ke samping, putar ke arah luar. Nah, dengan tangan kanan kita sebagai pemberat, kita coba mengiringkan kepala kita ke arah diagonal ke arah kiri depan. Dan kita rasakan ada rasa tertarik dari pundak sampai ke leher. Nah, tergantung posisinya, kadang-kadang kita juga bisa ngerasa ada rasa sakit dari belakang tekuk sampai ke berikatnya kita juga. Kita diatur aja mau mana yang kita mau tarik, dan seperti biasa, pertahankan sampai 30 detik, dan usahakan tarikannya tetap nyaman, tidak nyeri. Lalu kita jatuhkan saja kepalanya sambil kita menarik nafas dalam dan buang. Kalau misalnya terlalu sakit, tangannya bisa agak diputar ke dalam dikit, biar tidak terlalu ketarik. Sedikit lagi. Dan kita kembali. Bila ada yang punya masalah bahu, kadang-kadang suka ada rasa ketarik dari lengan, terus menjalar sampai ke tangan. Kalau udah sampai kayak gitu, sebaiknya dicek juga itu, karena biasanya juga ada problem bahu tambahan. Oke, nah udah yang sebelah kanan, kita bisa coba yang sebelah kiri. Gerakannya sama ya, kiri sebagai pemberat, tangannya dibuka keluar, jatuhkan ke bawah, kemudian kita akan miringkan kepala kita diagonal ke arah kanan depan. Pada posisi ini, rasakan ada rasa ketarik dari pundak kita sampai ke leher. Kalau misalnya belum, bisa kita atur posisi sedikit ke arah depan atau sedikit ke samping, sampai kerasa tarikannya. Bila sudah, kita pertahankan posisi tersebut, atur nafas dalam dan buang, serta jatuhkan kepala kita seakan tidak ada beban. Tarik nafas dalam, buang. Kalau terlalu nyeri bisa dikurangin sedikit. Dan kita kembali ke posisi awal.
Oke, itu peragaan yang kita bisa lakukan di posisi duduk. Mudah-mudahan nggak ada yang terlalu kesakitan ya. Mungkin ada pertanyaan terakhir? Enggak? Oh, Pertanyaan ya. terakhir. Oke. Ya. Dari Vidya, izin bertanya dok, apakah ada anak yang saat belajar daring posisi tengkurap akan mempengaruhi dan menimbulkan gejala texting neck ini? Bagaimana posisi yang baik? Oke, terima kasih Mbak Vidya atas pertanyaannya. Jawabannya adalah sangat. Sangat Ya. baik. Untuk posisi tengkurap ini sebenarnya akan sangat memberatkan leher, bukan cuma leher aja, leher, pundak, siku, bahu, punggung, terus punggung atas, perut depan juga ikutan ketarik. Jadi semuanya emang sangat berat sekali kalau misalnya kita belajar pada posisi tengkurap. Dan saya yakin juga mbak-mbak yang udah pada nonton ini ya, nonton pakai HP posisi tengkurap pasti udah sering rasa sakit sama pegel di pundak. Jadi sebenarnya posisi yang baik selalu sama. Kalau misalnya memang bisa dikerjakan di ini, bisa dikerjakan belajar di depan komputer, apalagi komputer yang kita bisa atur posisinya, itu sebenarnya yang paling baik. Kalau itu tidak bisa, berarti kita bisa pakai opsi nomor 2 tadi. Kita nonton pakai HP atau pakai tablet atau apa, tapi posisinya itu sambil duduk, siku itu di atas meja dengan posisi HP atau telepon genggam kita sejajar dengan mata. Nah, itu yang paling bisa kita lakukan. Oke, terima kasih Dr. Reski. Demikianlah tadi presentasi Dr. Reski Ahmad SPKFR mengenai problema di leher akibat banyaknya bermain dengan gadget di era pandemi ini. Terima kasih Dr. Reski. Dan bila ada masalah mungkin dari peserta webinar pada siang ini, kami terbuka untuk kedatangannya untuk lebih berkonsultasi di Poli Rehabilitasi Medik. Untuk itu, sebagai penutup, akan kami sampaikan pemenang dari pertanyaan terbaik ada tiga ya, saya sebutkan. 1, Nona Tabita, 2, Nona Anissa, 3, Nyonya Vidya. Jadi untuk pemenang bisa langsung chat pribadi, private kepada host. Demikian, terima kasih. Dengan demikian, webinar ini akan saya tutup dengan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Dr. Reski yang pada hari ini berulang tahun. Selamat ulang tahun, Dr. Reski. Terima kasih banyak dok atas ucapannya. Ya, kalau begitu akan kita tutup dok. Ya. Jadi, terima kasih semua atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Rizky, selamat ulang tahun. Ya, bersuara.